Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku. Kurang semangat. Selamat siang. Hai. Hello. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum bahagia. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Tetap semangat, senyum bahagia. Allahu Akbar. Silahkan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa saja? Alasannya apa? Sakit? Sakit semua? Kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini atau yang kurang sehat, segera sehat supaya bisa datang di sekolah lagi dan belajar bersama-sama lagi. Amin ya robbal. Nah, menurut adik-adik, kenapa ada yang namanya harus berkurban di hari raya Idul Adha? Apa alasannya? Kenapa harus potong sapi? Kenapa harus potong kambing? Terus dibagikan kepada tetangga-tetangga, orang terdekat, saudara-saudara. Sudah tahu alasannya apa? Belum tahu. Oke, sekarang kita menonton satu kisah Nabi dan disinilah alasannya kenapa sampai ada ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya jadi, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya
kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Secara bahasa, kurban itu artinya menghampiri atau mendekati. Dan secara istilah, kurban ini adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih atau memotong hewan ternak seperti tadi sapi, kambing, domba, unta, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan biasanya itu kurban biasanya dilakukan dalam waktu 3 hari. Ada yang hari pertama, ada yang nanti hari kedua, hari Raya Idul Adha, kan? Ada yang nanti hari ketiga. Nah, batasnya itu 11 sampai 13 Zulhijjah, jadi selama 3 hari. Dan hukum dari kurban itu sunnah muakkad. Biasanya orang-orang akan melakukan ibadah kurban. Seperti apa tadi? Sapi, kambing, kalau di Arab biasanya itu unta. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Mari kita baca sama-sama. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna toinakal kausar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba kamu baca artinya. Kasih kuat. Nah, arti dari ayat ini, teman-teman, Allah sudah memerintahkan kepada kepada kita semua, apabila kita mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Sholatlah dan berkurbanlah. Ya. Jadi, berkurban itu diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Misalnya, keluarga ini mampu, keluarga itu mampu, keluarga kita sendiri mampu membeli kambing, membeli sapi, maka kita diwajibkan untuk berkurban di hari raya Idul apa? Idul Adha. Nah, ini juga hadisnya. Coba yang perempuan baca hadis ini. Kamu. Iya. Baca ini. Berdiri. Cuma mau baca. Artinya, di sini, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi tidak mau berkurban, maka dia akan mendapatkan dosa. Karena dia mampu, tapi dia tidak mau. Ya, syarat orang yang berkurban. Yang pertama, kalau Maria mau berkurban, syaratnya Islam dulu, orang Islam, orang Muslim. Yang kedua, berakal, waras, ya, bukan orang gila. Yang ketiga, sudah balik atau sudah dewasa. Kemudian yang terakhir, nah ini mampu membeli sapi, mampu membeli kambing. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau berkurban tapi tidak mampu, tidak ada uang. Caranya seperti apa? Menabung.
menabung, ya. Syarat hewan kurban. Yang pertama, hewannya apa saja? Kambing, sapi, dan unta. Umurnya untuk kambing? Lebih dari 1 tahun atau sudah 1 tahun lebih. Sapi, berapa tahun? Sudah lebih dari 2 tahun. Dan unta sudah lebih dari 5 tahun. Terus, hewan yang dikurban jangan yang sakit atau cacat, ya. Jangan Ata punya sapi, dia kaki cuma 2, baru Ata bilang tom sekurban saja. Tidak boleh, ya. Harus kakinya lengkap, harus 4. Atau tidak ada kepala? Tidak boleh. Oke, tidak sakit dan tidak cacat. Oke, lanjut. Siapa yang berhak menerima kurban? Yang pertama, orang yang berkurban, ya. Misalnya Maria bilang tadi pernah kurban sapi. Jadi 1 sapi dibagi 3. Misalnya bagian depan untuk keluarga, bagian tengah untuk siapa? Untuk tetangga, untuk firman, kerabat, saudara dekat, sepupu. Bagian belakang terakhir untuk fakir miskin. Ada yang tahu apa itu fakir miskin? Apa? Orang yang kurang mampu, makan saja susah. Ya, cari uang saja dia susah. Makanya dia berhak mendapat daging kurban. Paham sampai sini? Nah, sudah sampai di akhir. Jadi, kesimpulan dari hewan kurban tadi, kenapa sampai terjadi ibadah kurban? Karena Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih Ismail. Kemudian diganti dengan hewan apa tadi? Domba. Hukumnya orang berkurban apa? Tadi baru. Islam. Orang kalau mau berkurban syaratnya apa? Islam. Berakal. Balik. Mampu. Oke. Jawaban yang sudah masing-masing kelompok tulis, bawa di depan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil jawaban yang sudah didiskusikan. Secara istilah, ibadah yang dilakukan secara menyembelih hewan ternak yang bertujuan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hukum sunnah muakkad. Syarat berkurban: 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Mampu. Syarat hewan kurban: tidak sakit dan tidak cacat. Pembagian daging kurban: 1/3 untuk panitia dan 1/3 untuk tetangga atau keluarga, dan yang lainnya untuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu untuk berkurban. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok sapi. Pengertian kurban adalah secara bahasa menghampiri dan mendekatnya. Syarat berkurban harus Islam, berakal, balik, dan yang mampu. Syarat hewan kurban adalah hewan cukup umur, hewan tidak cacat, hewan harus ternak. Hukum kurban menurut sebagian besar ulama sunnah muakkad. Hukum kurban juga dapat menjadi wajib apabila mampu. Pembagian daging kurban: 1/3 fakir miskin, 1/3 tetangga, 1/3 untuk diri sendiri. Secara bahasa menghampiri atau mendekatinya. Secara istilah, ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak yang bertujuan mendekatkan kepada Allah dan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Syarat berkurban: Islam, berakal, balik, dan mampu. Syarat hewan kurban: 1. Tidak patah tanduknya, 2. Tidak berkurang anggota tubuhnya, 3. Tidak dalam keadaan hamil, 4. Hewan yang cukup umur. Pembagian daging kurban: 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Terima kasih sudah cuma itu. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok nenek. Tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Hukumnya yaitu adalah sunnah muakkad. Syarat berkurban: 1. Mampu, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Islam. Syarat hewan berkurban: 1. Hewan ternak, 2. Cukup umur, 3. Tidak cacat atau sakit, 4. Pembagian daging kurban: 1/3 untuk tetangga atau kerabat, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3-nya lagi untuk yang berkurban. Kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Jadi kesimpulannya dari hewan kurban tadi yaitu ibadah kurban, artinya ibadah yang dimana kita menyembelih hewan, dan hukumnya sunnah muakkad, wajib bagi orang yang mampu. Syarat hewan kurban apa? Ya, syarat hewan untuk dikurban: tidak cacat, baru sakit, tidak sakit. Syarat orang yang berkurban. Ayo jawab sama-sama. Yang pertama, Islam. Kedua, ketiga, keempat, mampu. Oke. Sekarang kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa setelah belajar atau doa pulang, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, pertemuan hari ini Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.